Baik, kita lanjutkan tema kita, judulnya adalah bagaimana mempersiapkan diri kita di akhir zaman. Ini adalah bagian yang kedua. Dan di sesi sebelumnya saya sudah bahas tentang 4 meterai yang dibuka, meterai 1 sampai ke 4, yaitu ada 4 meterai yang dibuka di akhir zaman. Meterai pertama adalah ketika dibuka tampilnya seorang penunggang kuda putih, dan dia datang untuk menjadi pemenang dan dia sudah menaklukkan dunia. Dan kedua, ketika meterai kedua dibuka, tampil seorang penunggang kuda merah. Dan ini isinya adalah tentang tulah, dia akan datang membawa peperangan, membawa perang. Dan meterai ketiga ketika dibuka adalah, tampilnya penunggang kuda hitam, dan ini bicara tentang bencana kelaparan. Dan meterai keempat dibuka adalah tampilnya kuda pucat, kalau terjemahan bahasa baru, terjemahan kita terjemahan baru, itu dikatakan warna kudanya hijau kuning. Tapi terjemahan bahasa Inggris pale horse itu kuda pucat, itu bicara kematian. Dan semua ini meterai kalau kita lihat, semua ini dimulai, semua bencana-bencana ini dimulai, polanya adalah kita rumuskan adalah bahwa seluruh bencana-bencana ini dimulai di start dari meterai yang pertama, itu kuda putih. Baru muncul bencana. Jadi polanya seperti itu ya, jadi saya harus pahami gini, ini karena meterai pertama ini, penunggang kuda putih inilah penyebab sampai ada bencana perang, kelaparan, kematian. Tapi startnya yang memicu adalah si kuda putih. Jadi, kuda putih ini, meterai pertama ini di Wahyu 6 ayat 2 kita bisa lihat bahwa dia tampil, dikatakan dia tampil untuk menang atau menaklukkan dunia, dan dia menang, menaklukkan dunia bukan dengan pedang atau dengan perang, dengan senjata, tetapi pertama-tama dia menaklukkan dunia dengan ideologinya, yaitu apa? Ideologi materialisme. Dan siapa penunggang kuda putih ini? Kita sudah belajar di minggu lalu bahwa ini adalah bicara antikris. Dia adalah antikris itu. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa, banyak orang menduga antikris itu apakah Paus ataukah Donald Trump gitu ya. Tapi saya katakan bahwa kita nggak usah terlalu fokus sama tokohnya, siapanya. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa antikris ini sudah kerja, bahkan sebelum muncul tokohnya. Saya tahu bahwa Donald Trump per hari ini bikin sebuah PBB versi dia, menggandeng seluruh negara Arab, dan dia cukup berhasil memprakarsai itu, ya. Tapi saya nggak bilang bahwa Donald Trump antikris, oke? Kita nggak tahu. Intinya tapi saya yang harus selalu tahu bahwa pekerjaannya sudah dikerjakan, sudah sejak lama. Jadi apa yang ideologi antikris tawarkan bahwa hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal seperti hal rohani, surga, Tuhan, itu tidak pernah eksis, tidak pernah ada. Semua hal yang kita bisa lihat dengan mata kita, bisa kita rasakan, seperti uang, status, kekuasaan, itu yang real, itu yang nyata. Dan seluruh dunia ditawarkan ideologi ini, bahwa tidak ada yang namanya dunia rohani. Dunia rohani adalah dunia yang tahayul. Jadi mari kita mengejar dunia materialisme, dunia yang nyata. Jadi sejak kita kecil, kita lahir, kita dididik untuk jadi sukses, kaya, dihormati dan terkenal. Sound familiar, right? Ya, semua kita dari kecil. Kita sekolah, rajin, bukan cuma buat jadi pinter. Buat cari apa? Duit. Jadi ujungnya dunia sebenarnya adalah materialisme. Dan kalau kita hari ini percaya akan hal itu, sebenarnya kita berhasil dibombardir oleh ideologi antikris ini. Itu bagaimana mengajak kita semua untuk jadi sukses, berhasil, dan kaya, terkenal, dan dihormati. Dia sudah berhasil. Kenapa? Karena kita sudah dicuci otak dari sejak kita kecil. Baru kita sekarang diluruskan di gereja lewat firman bahwa hidup itu bukan hanya yang paling penting, bukan itu, tetapi iman dan bisa menerima keselamatan di kerajaan surga. Jadi orang dunia ini mereka tidak suka bahas agama, tidak suka bahas hal-hal rohani. Bahkan banyak orang Kristen bahas rohani hanya mau bahas tentang mujizat, tapi kalau bahas tentang Alkitab, otomatis mereka tiba-tiba menunjukkan sikap tidak tertarik. Kemarin saya baru ketemu seorang dari, sebuah pelayanan lah ya. Pelayanan, ya biasa kumpulan pengusaha-pengusaha lah. So harus tahu lah ya itu apa ya. Kemudian saya nginjilin orang ini. Saya injilin, saya bahas Alkitab, ya, saya bahas Alkitab. Saya cerita bagaimana ada orang yang baca Alkitab 1.800 kali lebih dan bisa menyingkapkan, saya jelasin ini yang dia singkapkan tentang Bahtranu. Bahtranu dibangun orang tahunnya 120 tahun, setelah dipelajari oleh orang ini ditemukan 70, 80 tahun, dikoreksi. Begitu banyak saya jelasin penyingkapan, hari penciptaan, wah ngomong udah panjang lebar. Terus kesimpulan akhirnya dia bilang gini, "Emang panggilan orang beda-beda." Kok jadi panggilan orang beda-beda? Bukannya kita semua harus punya desire yang sama kan?
Tapi dia hanya lihat itu seperti hobi gitu. Ya ada orang hobi nyelidikin Alkitab, ada orang hobinya ya bisnis kayak dia gitu. Jadi saudara lihat, orang Kristen loh saudara, pekerja. Tapi dia melihat bahwa belajar Alkitab itu hobi, itu panggilan aja. Kalau saudara tidak terpanggil untuk belajar Alkitab, itu nggak apa-apa. Yang penting fokus aja cari duit, jadi kaya. Soalnya lihat, ini dunia, ini nggak usah ngomong orang dunia. Tapi orang Kristen hari ini telah berhasil ditaklukkan dengan pemahaman antikris ini, ideologi ini. Dan saudara, maka penunggang kuda putih ini berhasil menaklukkan dunia dan dia menang sesuai Wahyu 6 ayat 2 dikatakan bahwa seekor kuda putih dan orang menunggangi memegang sebuah panah, Wahyu 6 ayat 2, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, artinya dia menang. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk apa? Merebut kemenangan. Dan saudara, ia telah berhasil menaklukkan dunia dengan ideologi materialismenya dan hasilnya baru. Setelah itu perang. Kuda merah, perang. Jadi setelah dia berhasil cuci otak seluruh orang di dunia ini, era ini mereka mengambil alih menaklukkan dunia ini kapan? Itu dimulai di abad ke-16. Kita udah pelajari minggu lalu. Dan dia berhasil mencapai puncaknya, mencuci otak seluruh orang dunia dengan ideologi materialismenya, terjadinya di abad berapa? Abad 17-18. Yang namanya abad era pencerahan. Itu terjadi tahun 1600 sampai 1800. Jadi udah lama sekali. Saudara bayangin, sudah lama sekali. Saudara belum lahir, dia sudah menaklukkan dunia dengan ideologinya. Dan dengan ideologi materialisme ini, saudara, ia telah berhasil mencapai tujuannya. Dan hasil dari ideologi dia, materialisme, ada yang namanya prinsip, namanya kita udah bahas minggu lalu, adalah namanya prinsip atau ideologi ajaran tentang merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Itu adalah paham atau ideologi ekonomi yang berkembang di abad ke-16 sampai abad ke-18. Bahwa apa ini mereka katakan? Bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh berapa banyak aset atau uang atau modal yang disimpan oleh negara itu. Oke, jadi prinsip merkantilisme ini melahirkan namanya pandangan bagi negara-negara. Ini pandangan ideologi ini munculnya pertama kali di Eropa. Di Eropa. Jadi pandangan ini muncul di negara Eropa. Dan negara-negara Eropa ini mereka berpikir bahwa kalau mereka mau punya keuangan negara yang stabil, mereka harus menguasai negara lain atau menjajah negara lain atau wilayah lain yang sumber dayanya lebih banyak lagi dari mereka. Tujuannya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan dan untuk memperkaya negara mereka. Kenapa? Karena ada prinsip merkantilisme ini yang mulai dari ideologi kuda putih. Maka saudara, era menjajah, menguasai negara lain dimulai. Dan saudara, saya akan kasih tahu beberapa nama yang saudara sangat familiar. Ya, ini yang menjajah Indonesia. Saudara tahu Vasco da Gama? Vasco da Gama, saudara tahu? Ini berasal dari penjajah yang berasal dari Portugis yang menjajah Indonesia. Kemudian siapa? Jan Pieterszoon Koen dari Belanda. Saudara familiar dengan nama ini? Belajar dulu sejarah, ya. Dan mereka datang ke Indonesia untuk mengambil sumber daya. Bukan untuk membantu, untuk mengambil sumber daya negara itu dan memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian ada Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Saudara tahu dia? Apa? Identik dengan apa? Saudara tahu Kebun Raya Bogor? Ya, dialah yang mendirikan Kebun Raya Bogor dan menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai tempat penelitian. Jadi prinsip merkantilisme ini sudah ada dari sejak abad 16-17. Sudah lama. Maka untuk merebut wilayah orang lain, maka meterai kedua dibuka, itu perang, sesuai dengan Wahyu 6 ayat 3-4. Dan setelah perang, pasti meninggalkan namanya a big hole daripada keuangan, maka terjadi yang namanya krisis ekonomi. Maka meterai ketiga itu adalah bicara tentang bencana kelaparan, krisis pangan, ya. Dan berikutnya saudara, dan ini ada di Wahyu 6 ayat 5-6. Dan setelah bencana kelaparan disertai namanya dulu ada Spanish flu, flu Spanyol, dan kita baru ngalamin yang namanya wabah COVID, yaitu bencana setelah itu ada namanya wabah penyakit. Maka itu masuk ke meterai keempat, yaitu di Wahyu 6 ayat 7-8, yaitu kuda pucat, itu bicara tentang kematian. Kematian. Jadi saudara, semua meterai ini sudah dibuka atau belum? Sudah dibuka. Jadi si penunggang kuda putih sudah berhasil? Sangat berhasil, sangat berhasil. Dan di Alkitab saudara, khususnya di Alkitab Perjanjian Lama, kalau saudara selidiki,
saya akan menemukan bahwa perang, bencana kelaparan, wabah penyakit, sekali lagi 3 hal ini, perang, bencana kelaparan, wabah penyakit, selalu jalan bersamaan, selalu. Maka pola ini akan berulang. Misalnya setelah wabah COVID-19, negara-negara resesi. Setelah negara-negara resesi, ekonomi negara mereka nggak berjalan normal, kemiskinan di mana-mana. Hal berikut untuk bertahan hidup supaya negaranya tetap, misalnya Amerika mau tetap bertahan hidup, Rusia untuk tetap bertahan hidup, mereka harus lakukan apa? Caplok negara lain. That's why Rusia caplok Ukraina. That's why Amerika berniat untuk ngambil Venezuela. That's why Cina mulai ngincer-ngincer Taiwan. Sobat bisa lihat, ini efek dari COVID kemarin, ekonomi terganggu. Dan yang sekarang ini, saudara, Amerika lagi nandain Greenland. Dan Denmark mulai kirim pesawat tempurnya untuk jaga Greenland, karena menurut dia itu kayak daerah dia. Jadi sekarang lagi mau rebutin Greenland, lagi panas, ya kan? Jadi saya lihat, ini bukan hanya bicara perang. Di balik perang-perang ini bicara tentang bagaimana mau menguasai negara lain untuk menjadi lebih kaya dan punya kekuasaan lebih luas. Saudara tahu kenapa Amerika mau caplok Greenland? Karena kalau bisa caplok Greenland, dia bisa punya akses taruh pesawat tempurnya semua untuk jaga wilayah dari Rusia. Saya tahu itu. Jadi saya lihat ini bicara tentang uang. Uang bicara apa? Kekayaan, materialisme. Bicara apa? Kekuasaan. Wilayah yang lebih luas supaya punya pengaruh lebih kuat. Jadi apa ujungnya ini semua? Materialisme. Jadi kuda putih ini menyebabkan banyak hal terjadi. Jadi 2 alasan kenapa Tuhan izinkan perang, kelaparan dan wabah penyakit dan kematian. Yang pertama adalah untuk menghukum manusia yang tidak percaya pada Tuhan dan tidak percaya kepada hal-hal rohani. Orang-orang menolak Alkitab, tidak mau mengenal Alkitab dengan baik dan hanya mau hidup senang-senang dan berbuat dosa. Alasan kedua kenapa Tuhan mengizinkan ini semua adalah untuk melatih kita, umat kudus Tuhan, untuk memurnikan orang percaya sehingga kita tidak pegang hal-hal yang lahiriah, tapi kita mulai memusatkan hati kita pada hal yang kekal, kerajaan surga, dan menyiapkan kita supaya kita siap menghadapi kesusahan besar lagi, lebih besar. Alkitab katakan ini kesusahan yang lebih besar. Dan dengan dia mendatangkan semua hal-hal yang luar biasa ini, ya, tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih bijaksana. Di saat semua tanda-tanda ini kita sudah lihat bahwa penghakiman akan segera datang, maka kita hari ini bisa tahu bahwa kita harus bersiap-siap dari sekarang. Jadi apa yang harus kita siapkan selama kita masih tinggal di dunia? Dan Alkitab menyebut bahwa dunia di mana kita tinggal, Alkitab sebut sebagai Babel. Alkitab sebut sebagai Babel. Jadi Babel, setiap kali kata Babel itu di Alkitab, arti lahirnya itu bicara tentang dunia ini. Dunia. Jadi Babel adalah dunia. Jadi apa yang harus kita siapkan sebagai orang Kristen selama kita tinggal di Babel yang bernama dunia ini? Kita harus belajar dari seseorang yang bernama Daniel yang pernah ditawan di Babel. Betul? Ya, jadi kita belajar dari Daniel karena Daniel ditawan di Babel. Dan Daniel ada gambaran dunia. Jadi Daniel mengalami situasi yang sama seperti kita hari ini. Ya. Daniel ditawan di Babel. Kita ditawan juga di Babel yang namanya dunia. Saya merasa ditawan sama dunia. Ya. Ada negara yang menjajah saudara? Enggak ada kan? Bagaimana kita ditawan oleh dunia? Bagaimana kita ditawan dunia? Saya tahu ditawan oleh dunia? Menurut saya kita ditawan oleh dunia? Atau ditawan sebuah bangsa, dijajah sebuah bangsa? Enggak kan? Tapi kita ditawan. Apa yang membuat kita ditawan? Bahwa kita hari ini semua, kebanyakan orang diperbudak oleh namanya uang. Betul? Kita nggak bisa lepasin keterikatan kita tentang uang loh. Kita diperhamba oleh uang. Waktu kita pergi tidur, kita mikirin tentang apa? Utang kita, cicilan kita, ya. Bangun tidur kita mikirin apa? Kerjaan kita, ya kan? Bisnis kita. Jadi nggak ada yang kita mikirin Tuhan. Kita kebanyakan mikirin tentang apa? Uang. Gimana jadi sukses? Gimana jadi kaya? Itu artinya kita sedang diperbudak sama namanya dunia. Kita sedang dikuasai dunia. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya mau bawa kita keluar dari dunia. Itu prinsipnya. Jadi tanpa sadar kita diperbudak oleh dosa. Keterikatan dengan dosa. Diperbudak oleh dunia ini. Dan kenyataannya saudara, kita lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Betul Pak ya? Ya. Kalau kita takut Tuhan, harusnya kita taat sama semua isi firman Tuhan. Tetapi kita lebih takut miskin, takut ditolak oleh orang daripada takut Tuhan. Bahkan kita mungkin lebih takut sama setan. Betul.
daripada takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, semua Alkitab waktu kita baca, kita akan anggap serius dan kita akan lakukan. Jadi saudara, kenapa kita nggak takut Tuhan? Kenapa kita nggak takut Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan tidak kelihatan. Waktu kita berkata Tuhan tidak kelihatan, maka saya tidak perlu taat sama firman Tuhan. Itu artinya apa? Konsep penunggang kuda putih, bahwa semua yang tidak kelihatan, tidak pernah eksis. Tidak pernah ada. Tapi orang yang rohani, dia punya mata yang bisa lihat apa? Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi gampang sederhana. Mengukur orang rohani dia rohani adalah kalau dia bisa taat firman, artinya dia bisa lihat Tuhan yang tidak kelihatan. Maka dia taat. Tapi waktu kita bikin dosa, artinya kita sebenarnya tidak terlalu takut Tuhan. Betul? Kita lebih takut kita tidak kurang nyaman, kurang bahagia. Jadi saudara, apa yang kita bisa belajar dari Daniel yang tinggal di Babel? Maka kita harus lihat apa yang dia lakukan. Rujukan bagi kita sekarang yang tinggal di Babel dunia ini. Yang pertama, Daniel, dia mempelajari firman Tuhan. Sehingga dia bisa sadar, waktu untuk pulang kembali ke Yerusalem sudah dekat. Sama, jika saudara mau jadi orang yang sadar akan akhir zaman, saudara harus belajar Alkitab. Supaya saudara langsung tersadar. Kalau kita lihat di Daniel 9:1-2 dikatakan, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, akan berlaku atas timunan puing Yerusalem, yakni berapa tahun? 70 tahun. Jadi Daniel, waktu dia baca kitab Yeremia, dan di hari itu adalah di zaman kerajaan pemerintahan Darius, Raja Media. Dan yang menyadari nubuat Nabi Yeremia ini bahwa Israel akan ditawan selama 70 tahun. Dan waktu dia belajar Alkitab, dia mempelajari firman Tuhan, dia jadi tersadar, waktunya ada dekat. Waktunya untuk kembali ke Yerusalem sudah dekat. Maka saudara, waktu dia baca bahwa waktu 70 tahun sudah dekat, misalnya itu adalah 68 tahun, artinya tinggal 2 tahun. Waktu dia sadar, tinggal 2 tahun, Daniel itu hari itu seperti tersambar petir. Kaget luar biasa. Wah, udah waktunya kembali ke Yerusalem. Jadi, saudara kebayang, saudara, Daniel akan berpikir, wah, kita harus siap-siap pulang. Karena tinggal 2 tahun. Tetapi waktu lihat kondisi bangsanya siap pulang nggak? Ada yang udah bangun rumah, udah punya anak, udah punya karir yang bagus di situ. Seperti kita hari ini kan, kita udah punya bisnis yang bagus, udah punya karir yang bagus, kita masih mau pulang ke tempat yang gak jelas gitu. Surga, lihat aja belum. Surga gitu, kita suruh pulang ke surga. Dunia lebih pasti. Ini surga gak kebayang kayak apa surga. Mending kita pegang pasti-pasti. Mending kita pegang pasti-pasti itu prinsip dari kuda putih lagi. Semua yang tidak pasti, semua yang gak jelas, gak kelihatan. Itu tidak eksis. Jadi saudara, maka Daniel bisa tersadar untuk kembali ke Yerusalem. Bagi kita hari ini Yerusalem ada Yerusalem rohani. Berarti bagi kita untuk kita bisa tersadar tentang untuk kembali ke kerajaan Allah, ke surga, itu hanya lewat kita meneliti Alkitab. Jadi orang yang tidak pernah menyelidiki Alkitab seperti Daniel, tidak akan pernah tahu urgensi daripada akhir zaman sudah dekat. Maka saudara, jika kita menjadi orang yang hari ini tidak menyelidiki firman Tuhan, kita akan sangat nyaman dengan dunia yang kita tinggalin. Kita akan sangat betah. Pikiran kita hanya mentoknya lihat pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Seperti orang di Babel. Anaknya sudah di Babel 70 tahun. 70 tahun artinya sudah punya anak, anaknya sudah besar. Tinggal di situ, mau pulang. Ngapain pulang? Di sini udah enak. Ngapain kita pulang? Sudah betah. Sama seperti kita hari ini. Saking lama kita tinggal di dunia, kita semua jadi apa? Betah. Surga, hah? Surga. Kayak apa surga? Lihat aja enggak. Terus kita suruh pergi ke sana. Mati, hah? Gitu. Ke surga mati itu. Nah, ketika kita hatinya melekat sama dunia, kita sulit buat pulang. Kita terlalu yakin sama apa yang kita pegang itu dunia. Tetapi kalau kita menyelidiki Alkitab, kita tahu dari perumpamaan kemarin bahwa perumpamaan Yesus sampaikan tentang pohon ara sudah digenapi lewat pulangnya Israel dibangun menjadi sebuah negara. Jadi saudara, Babel adalah dunia yang telah dikuasai oleh pandangan binatang buas, yaitu pandangan materialisme.
bahwa semua yang dipegang, semua yang dirasa dengan panca indera itu adalah real. Jadi pandangan materialisme adalah menghasilkan tujuan hidup yang berfokus kepada uang, sukses, kekuasaan, dan kesenangan. Jadi saudara, jika kita hari ini sudah hidup lama di Babel dunia, kita menjadi nyaman dan terbiasa dan tidak mau kembali ke surga, maka itu sangat celaka. Sangat celaka. Kenapa? Karena dunia yang sekarang kita lihat, Alkitab katakan, akan hilang dan lenyap. Bahaya sekali waktu kita pegang dunia yang akan hilang lenyap. Saya bilang, tapi sekarang nggak lenyap. Ya tunggu aja, nanti juga akan lenyap. Tunggu saja. Karena dunia usianya sudah 4 miliar tahun. Bumi ini usianya 4 miliar tahun, saya tahu itu. 4 miliar tahun. 4 miliar tahun tua atau enggak? Tua banget, 4 miliar. Itu sebabnya Tuhan harus ganti sama apa? Langit yang baru, bumi yang baru. Jadi saudara, kita perintahkan kita untuk tidak betah di Babel dunia. Kenapa? Karena Tuhan akan datang, Yesus akan datang kedua kali. Untuk menghakimi dunia yang menolak akan hal-hal rohani. Dan yang mereka orang-orang yang memegang ideologi materialisme ini. Wahyu 18:4 katakan demikian sama kita. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku. Pergilah daripadanya. Maksud siapa? Babel dunia. Supaya kamu jangan apa? Mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu apa? Jangan turut ditimpa apa? Malapetaka-malapetakanya. Jadi di saat Tuhan menghakimi dunia, apa yang harus saudara lakukan? Ketika Tuhan menghakimi dunia, apa yang harus saudara lakukan? Sesuai ayat ini? Pergi, keluar. Jadi ketika Tuhan menghakimi dunia, saudara harus pergi keluar dari dunia ini. Kenapa? Kalau saudara lihat di ayat 2 dikatakan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Jadi ketika Tuhan datang menghakimi dunia dengan perang, bencana kelaparan, wabah penyakit sampar, kematian, saudara harus segera keluar dari dunia. Supaya saudara tidak ikut dihakimi bersama dunia. Jadi apa maksud keluar dari Babel dunia ini? Bagaimana kita keluar dari Babel dunia? Apakah seperti kita ikut pesawat, kita mulai mendaftarkan diri, menjadi orang-orang yang pergi ke Mars, planet Mars, saudara tahu itu? Elon Musk menawarkan siapa saja yang mau pergi meninggalkan bumi, ya bisa daftar, pindah tempat ke Mars, gitu, tinggal di Mars, meninggalkan planet bumi. Apakah seperti itu? Ketika Tuhan mau menghakimi bumi ini dengan bencana, supaya selamat kita pergi ke planet Mars? Apa seperti itu? Enggak seperti itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk pergi meninggalkan dunia adalah artinya kita harus terpisah dari gaya hidup orang dunia. Dan kita akan belajar dari Daniel bagaimana dia memisahkan diri selama dia tinggal di Babel. Yang kedua kita lihat, Daniel memisahkan diri dari Babel. Cara Daniel memisahkan diri dari pengaruh Babel, apa yang dia lakukan? Saudara harus tahu bahwa di Babel ada banyak sekali penyembahan berhala. Kalau saya lihat di Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan, kita lihat cara Daniel memisahkan diri. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia minta kepada kepala pegawai istana itu supaya tidak menajiskan dirinya. Jadi yang pertama, Daniel tidak menajiskan dirinya. Tindakan dia tidak menajiskan dirinya, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa tindakan ini adalah tindakan memisahkan dirinya secara hati. Jadi Daniel memisahkan dirinya secara hati dulu. Yaitu memisahkan dirinya dari apa? Pengaruh, gaya hidup, dan ideologi orang Babel yang dipenuhi dengan berhala. Oke? Jadi saudara-saudara boleh aja tinggal di bumi, tetapi saudara tidak perlu pergi ke bulan atau pergi ke Mars, tetapi saudara tidak boleh ikut prinsip orang dunia. Itu maksudnya memisahkan diri. Saudara nggak boleh mikirnya kayak orang dunia. Pulang gereja langsung dipikirin duit. Nah, itu celaka. Hah? Baru juga pulang gereja, otaknya langsung duit. Nah, itu celaka. Itu berarti pikiran si kuda putih itu sangat nempel sama saudara. Nggak bisa saudara satu hari ini hanya mikirin Tuhan, mikirin firman. Langsung ingatnya apa? Duit. Saudara, bayangkan betapa ngerinya. Kita sudah dicuci otak. Jadi saudara, bagaimana caranya? Artinya saudara nggak boleh pegang prinsip orang dunia ini. Karena orang dunia ini yang seperti itu akan dihakimi. Yang kedua, saudara bisa lihat bahwa tindakan Daniel misahin dari hatinya mulai pisah dulu, memisahkan hatinya. Itu kelihatan dari tindakan luarnya. Itu apa? Yang kedua, dia tidak makan dipersembahkan kepada berhala. Jadi pemisahan di hatinya
memperlihatkan tampak luarnya, ada tindakan luarnya dengan tegas menolak makanan yang persembahkan kepada berhala. Memang secara eksplisit tidak dikatakan makanan yang diberikan kepada pegawai istana adalah makanan diberikan kepada berhala. Nggak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Soal baca di Daniel tidak ada. Tapi aneh kan, Daniel kenapa nggak mau makan makanan yang diberikan kepada pegawai istana itu, yang diminum raja dia nggak mau. Padahal itu makanan dan minuman yang sangat mewah, tapi dia nggak mau. Secara eksplisit tidak ada di Daniel, pasal Daniel itu tidak ada ayat tentang kitab Daniel tentang bahwa itu makanan diberikan kepada berhala. Tetapi saudara, kita harus lihat referensi yang lain. Kalau saya lihat referensi di Kisah Rasul 15 ayat 29a dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada siapa? Kepada berhala. Jadi kita bisa tahu bahwa di zaman itu, di zaman para penyembah berhala itu, sebelum makanan diberikan kepada raja, diminum, dimakan oleh raja, makanan itu harus diberikan dulu kepada berhala, baru dibawa ke istana. Itu sebabnya Daniel nggak mau menajiskan dirinya. Jadi saudara, kita pun harus punya kemampuan untuk menolak. Artinya apa? Kita harus punya seperti sikap sebagai Daniel, kita harus punya kemampuan untuk menolak kenikmatan akan dosa. Tawaran dunia, soal dosa enak atau tidak? Cepat makasih. Buat kejujuran ya. Ya, kalau dosa nggak enak, nggak akan ada orang mau. Betul nggak? Nggak enak. Sama kayak makanan. Kalau makanan udah bau basi, udah basi, so makan, saudara pasti nggak mau. Tapi ini enak. Karena dia enak, ya kan? So akan mau lakukan. Itu ngerinya. Kalau dia nggak enak, kita tolak. Jadi semua enak. Nggak semua sih ya. Semua yang enak itu dosa nggak juga sih. Tapi saudara, kalau dosa itu sesuatu yang nggak enak, kita pasti nggak mau. Tetapi kita harus punya kemampuan menolak kenikmatan dosa. Seperti Daniel. Bikin batasan. Menolak semua kenikmatan itu. Jadi ketika kesusahan besar itu datang, tanda bahwa saudara sudah siap-siap atau mempersiapkan diri, ketika masa itu datang, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus secara hati, memisahkan diri secara hati dulu dari prinsip orang dunia. Kedua, saudara harus memisahkan dari tindakan saudara, yaitu menolak semua kenikmatan dunia. Dan yang ketiga, apa yang Daniel lakukan? Daniel berdoa dengan menghadap ke Yerusalem. Sesuai dengan Daniel 9 ayat 10. Dikatakan bahwa dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Seperti yang biasa ia lakukan. Jadi Daniel biasa melakukan itu. Dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Mengapa Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem? Apa artinya? Apa artinya Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem? Yang pertama, Yerusalem ada tempat di mana ada bait suci Allah dibangun di sana. Meskipun sudah jadi puing, dihancurin sama Babel. Tetapi meski hancur, tinggal puing-puing di sana, tetapi bait sucinya masih ada di sana. Maksudnya jejak-jejaknya ya, jejak-jejaknya. Dan saya harus tahu bahwa pusat iman orang Yahudi adalah kepada bait suci. Dalam arti hari kita adalah gereja. Kenapa? Karena Allah diam di bait suci. Jadi beda sekarang saudara, ada orang, kita orang Kristen bisa nggak ke gereja, bisa enteng-enteng aja. Tetapi orang-orang di zaman Alkitab, mereka hatinya selalu harus datang ke bait suci. Mereka harus datang ke Yerusalem. Jadi ini bicara tentang hati yang berpusatkan kepada bait suci. Hati yang berpusatkan kepada gereja. Yang kedua, saudara, Daniel menghadap Yerusalem artinya dia memegang janji bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan bait suci ini. Dan ini terjadi. Di dalam sejarah, Daniel membuat bangsa Israel bisa pulang dan mereka bisa bangun lagi bait suci yang sudah tinggal puing-puing yang namanya bait suci. Di tempat di mana bait suci Salomo dibangun, mereka berhasil membangun bait suci itu. Namanya bait suci apa? Bait suci apa? Setelah dibangun, yang bangun siapa? Zerubabel. Namanya bait suci Zerubabel. Zerubabel adalah bupati. Yang ketiga, Daniel dengan menghadap Yerusalem artinya dia menolak menjadi bagian Babel. Saya bukan warga Babel. Saya ada warga daripada umat Allah di Yerusalem. Saya bukan bagian dari orang-orang Babel dengan prinsip-prinsip orang Babel, gaya hidup orang Babel. Artinya Daniel tetap, meski dia tinggal di Babel, dia menetapkan hati bahwa dia bukan warga dari negara Babel. Dia masih orang Israel, Yahudi. Masih bagian dari umat Allah. Jadi kepulangan ke Babel tinggal 2 tahun. Umat Israel tidak sadar mereka udah betah. Sama seperti kita hari ini.
Kiamat udah mau datang, akhir zaman sudah mulai datang, tapi kita nggak ada yang tersadar, masih asik-asik sama dunia. Ya, Pak, betul. Seperti itu kan kondisinya, betul. Padahal sudah mau berakhir, betul. Dan bagaimana kita bisa tersadar? Baca Alkitab, selidiki Alkitab, bahwa itu waktunya sudah dekat. Jadi saudara, mereka udah beli rumah, udah bangun, udah punya ladang yang besar, udah punya kebun yang besar, tetapi sekarang tiba-tiba mereka harus pulang ke Yerusalem, nggak ada yang mau. Sama seperti kita, sudah bangun bisnis, bisnisnya lagi bagus-bagus, kita baru renov villa kita baru beli aset, baru beli mesin, terus kita harus pulang ke sorga. Sorga yang nggak kelihatan. Hah? Nggak salah. Maka melihat kondisi bangsanya yang tidak siap pulang, apa yang Daniel lakukan? Daniel yang ketiga, Daniel berdoa. Jadi yang pertama, Daniel mempelajari firman Tuhan, maka dia bisa sadar bahwa waktu yang sudah dekat. Kedua, Daniel memisahkan diri dari pengaruh Babel, itu yang dia lakukan, itu yang saudara lakukan. Yang ketiga, Daniel berdoa. Daniel berdoa. Kalau saya lihat di Daniel 9 ayat 3 dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dalam bahasa Ibrani, mengarahkan muka artinya mengambil tekad untuk berdoa. Mengambil tekad untuk berdoa. Jadi yang mengambil tekad untuk berdoa supaya firman Tuhan bisa benar-benar digenapi. Setelah genap 70 tahun, bangsa bisa pulang ke Yerusalem. Sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Maka ini hati yang kita punya. Bahwa ketika kita lihat tanda-tanda akhir zaman, ketika kita mempelajari Alkitab, tanda-tanda itu semakin jelas. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil tekad untuk berdoa. Supaya di roh kita ada rasa urgensi. Kalau cuma di otak, nggak ada kesadaran itu. Tapi kalau berdoa secara roh, waktu Amerika gerak dikit, Irannya lagi dikit apa, secara roh kita bisa rasa. Minggu depan akan saya jelasin polanya seperti apa. Dari perumpamaan Yesus tentang tanda bagaimana akhir zaman itu akan tiba. Secara roh kita akan tersadar. Doa bukan lagi minta-minta. Doa adalah mintanya supaya Tuhan kasih aku iman yang kuat. Supaya aku bisa lewatin masa itu. Supaya aku percaya bahwa waktunya makin dekat. Nah, kita lihat isi pokok doa Daniel. Daniel berdoa, isi pokoknya yang pertama, dia mengakui dosa dan dosa bangsanya dan dia bertobat. Dosa apa yang diakui Daniel? Bahwa bangsanya telah menyimpang dan melanggar perintah dan firman Tuhan. Sesuai dengan Daniel 9:5-6 dikatakan bahwa kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu, ayat 6. Tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu. Jadi Israel telah hidup seperti orang dunia, seperti orang Babel, seperti orang-orang yang tinggal di negara orang-orang kafir itu. Mereka melanggar banyak firman Tuhan, menolak menegakkan perintah dan nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Dan Daniel 9:11 dikatakan, segenap orang Israel telah melanggar hukummu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu ia telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Akibat firman Tuhan dilanggar, bangsa Israel mengalami terkutuk yang berlaku seperti hukum Musa. Waktu Musa katakan, pilih antara berkat dan kutuk di Ulangan 28. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kondisi Israel tidak siap buat pulang. Jadi doa Daniel berisi pengakuan dosa bangsanya. Bagi dirinya, tetapi khususnya bagi bangsanya. Daniel tidak menyalahkan bangsa Babel yang membawa pengaruh buruk kepada mereka. Dia tidak memposisikan dirinya lebih benar dari bangsanya karena dia berkata-kata kami artinya dirinya. Dan karena begitu saudara, Israel telah berbuat dosa. Dia mengakui bahwa Israel telah berbuat dosa dan kami telah memilih untuk bercampur dengan gaya hidup orang dunia dengan penduduk dunia. Doa kita saudara, sekali lagi, doa kita bukan doa yang menyalahkan orang lain. Tuhan, aku jatuh dalam dosa karena salah orang ini, dia mencoba aku. Tuhan, aku bikin ini karena gara-gara dia begini, gini. Saudara, doa kita tidak boleh doa yang menyalahkan orang lain. Setiap kita memilih, waktu kita berbuat dosa, kita memilih pilihan itu. Dan yang tidak menyalahkan bangsa Babel. Bahwa memang keputusan bangsa yang mengadopsi nilai-nilai gaya hidup orang dunia. Dosa dan tawanan dunia bersifat netral, saudara. Dosa itu bersifat netral. Tetapi pilihan untuk kita mau buat dosa atau nggak buat dosa, pilihan ada sama kita. Betul apa ya? Kita yang memilih loh. Jadi saudara, kita harus mengakui dosa kita. Ini dosa saya. Bukan dosa orang lain. Saya bertanggung jawab buat dosa itu. Jadi hari ini doa seperti apa yang saudara naikkan? Saya harus mengambil doa yang bertanggung jawab. Ini saya lakukan karena saya penuh kesadaran, saya lakukan ini. Yang kedua,
Daniel berdoa bagi bangsanya, yaitu Israel. Soalnya kita harus berdoa hari ini. Di akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, kita harus berdoa. Bagi siapa? Bagi umat pilihan Tuhan, supaya mereka tahu, sadar, waktunya sudah dekat. Supaya mereka tersadar bahwa mereka harus siap-siap sekarang. Untuk terima firman Tuhan yang murni. Bukan firman yang bercampur dengan ragi dunia. Untuk menyadarkan mereka akhir zaman sudah dekat. Apa yang membuat Daniel berdoa? Yang pertama adalah peristiwa yang sedang terjadi, yaitu perubahan politik. Saudara, Daniel hidup sebagai tawanan perang, bukan hal yang mudah. Menjelang mereka mau pulang, ada perubahan politik. Ada perubahan politik. Ada peralihan kekuasaan. Dari Babel yang berkuasa, di saat itu, media yang berkuasa. Untuk Daniel baca kitab Yeremia, di saat itu yang berkuasa ada Raja Media. Tetapi waktu mereka mau pulang, dengar baik-baik, ini kronologisnya. Waktu Daniel sadar, boom, 2 tahun lagi mungkin mau pulang. Itu kerajaan Media yang berkuasa. Tetapi waktu mereka benar-benar mau pulang, berubah lagi. Raja Persia yang berkuasa. Jadi yang bikin mereka bisa pulang, itu Raja Persia yang namanya Kores. Kores digerakkan hatinya sama siapa? Tuhan. Kores digerakkan hatinya sama Tuhan untuk suruh mereka pulang. Bahkan Israel sendiri tidak sadar waktunya harus pulang. Orang kafir yang Tuhan gerakkan untuk mereka pulang. Jadi hari ini kita harus berdoa buat keadaan politik negara kita. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Presiden, parlemen, MPR, DPR, kabinet. Kabinet di zaman kita hari ini adalah kabinet yang sangat gendut. So tahu ya, kabinet sangat gendut. Di zaman dulu, menteri hanya 34 orang. Tapi di zaman kondisi sekarang dengan Presiden Prabowo yang baru, menteri mencapai 56 orang. So mau bayar pakai duit dari mana itu? Hah? Dulu saudara, wakil menteri hanya 3 orang. Tetapi sekarang saudara, bisa jadi 56 orang wakil menteri. Dulu total seluruh kabinet hanya 37 sampai 46 orang. Tetapi sekarang seluruh kabinet dari staf khusus, utusan presiden, utusan kemudian wakil menteri, semua di total jadi 104 sampai 109 orang. Gendut gak? Gendut banget. Dan yang paling fantastis kemana gaji MPR DPR. So pikir pakai apa duitnya? Ini namanya korupsi berjamaah. So bisa bayangkan kondisi bangsa kita bobroknya minta ampun hari ini. Bagi-bagi kekuasaan. Semua orang yang pernah berjasa dibagi-bagi. Dan pakai apa duitnya? Pajak dan hutang. So tahu bahwa presiden baru menandatangani hutang 800 triliun. 800 triliun. Buat apa? Buat bagi-bagi ini semua. Enak banget. Orang kerja mati-matian di bawah, kasih pajak. Di atas dia bagi-bagi dengan enteng. Tanpa ngerasa, ya bukan duit dia. So bisa kebayang kondisi elit politik bangsa ini. Rakyat begitu marah. Dia minta, kalau mendingan kita dijajah sama bangsa asing, tapi kita maju. Daripada kita jajah sama orang kita sendiri, nggak maju. Sengsara. Jadi saya harus berdoa supaya Tuhan membuat bangsa ini bertobat. Elit politik bertobat. Supaya ada kestabilan politik. Baru ada kestabilan ekonomi. Saya harus tahu kalau pilih, mana lebih dahulu. Beresin ekonomi atau beresin politik. Kalau saudara belajar, yang harus beresin politik. Kalau ekonomi beres, politik gak beres. Tetap nggak jalan ekonomi. Politik harus beres, baru ekonomi beres. Jadi saya harus kebayang bahwa bagaimana bangsa ini harus benar-benar elit politik harus bertobat. Kalau tidak Tuhan akan datang pukul seluruh kondisi. Dan kita yang bangsa ini dipukul, kita pun akan ke bawah. Yang kedua, bahwa firman Tuhan membuat Daniel berdoa. Jadi saat Daniel baca, melidiki firman Tuhan yang ditulis oleh Yeremia, Nabi Yeremia, khususnya dari Yeremia 25 ayat 11 sampai 12, 29 sampai 29 ayat 10, ia sadar bahwa bahwa penawanan Babel akan berakhir. Jadi karena kondisi itu, Daniel berdoa. Jadi saudara, setiap kita hari ini, kita harus jadi orang yang bisa menyelidiki firman, rajin menyelidiki firman, tapi juga rajin berdoa. Kalau kita rajin menyelidiki firman, doa kita akan doa yang sesuai Alkitab. Betul? Tapi ada orang yang rajin berdoa, tidak baca Alkitab. Betul? Hasilnya doanya apa? Nggak cocok sama kehendak Tuhan. Kalau sama mau punya doa yang cocok sama kehendak Tuhan, kenapa Tuhan jawab doa Daniel? Karena doa Daniel cocok sama isi Alkitab.
Jadi bagaimana doa kita dijawab? Doanya harus cocok sama Alkitab. Baru Tuhan akan jawab. Itu sebabnya saudara, kalau orang tidak mempelajari Alkitab, doanya isinya minta-minta. Hanya memuaskan egonya, hanya perasaan pribadinya, hanya memuaskan perasaan pribadinya. Dia tidak akan mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam doanya. Jadi kita harus bersyukur hari ini bahwa lewat kita dipersiapkan hari ini loh firman Tuhan. Kita belajar loh tanda-tanda. Selama 5 sesi ini kita akan belajar tanda-tanda. Bahwa seluruh tanda-tanda ini sedang digenapi. Bahwa akhir zaman bukan lagi kita ada di akhir zaman. Tapi kita ada di penghujung akhir zaman. Kemarin saya berbahas salah satu rekan saudara. Salah satu jemaat di sini. Saya bahas, saya kasih hitung. 1 hari 1000 tahun. Hari penciptaan 6 hari. Dari Adam sampai kita 6000 sudah berlalu. Oke. Dan saya bilang kalau dihitung semua tanda-tanda sudah digenapi. Artinya begini. Yesus mau datang karena Yesus sudah bilang tandanya ini dan seluruh tanda sudah digenapi. Nanti saya belajar 5 sesi, saya akan lihat semua ini sudah. Semua 5 sesi ini sudah digenapi dari berbagai angle. Saya kasih tahu. Dan kalau memang semua sudah, Yesus datang besok boleh gak? Boleh banget. Boleh banget. Jadi saya tahu kadang-kadang kenapa saya gemes. Karena Yesus mau datang besok tuh boleh banget. Jadi kenapa dia belum datang? Ini namanya grace period. Grace period. Kasih karunia dia nunggu. Tapi dia mau nunggu sampai kapan? Sampai kapan ada yang tahu nggak? Hati dia nggak tahu. Tapi yang jelas dia boleh datang besok loh. Kenapa? Karena dari 5 sesi yang nanti selalu belajar minggu depan. Tinggal 3 sesi. Saudara akan lihat bahwa semua udah. Jadi besok dia datang. Saudara nggak bisa bilang boceng li. Ada yang belum digenapi? Enggak. Semua udah. Semua udah. Jadi kalau dia datang besok, fair. Itu sebabnya. Saudara jangan bilang, zaman kapan ya? Udah di ujungnya saudara. Udah, kapan dia boleh datang itu boleh. Udah sah. Semua buat udah digenapi. Udah sah. Jadi kita sebut sekarang bukan lagi akhir zaman. Kita sebut bahwa kita sudah menuju final. Kita menuju final akhir zaman. Ya kita bersyukur lewat penelitian firman kita jadi terbangun, tersadar. Ya, semua nubuat itu terjadi di abad 20. Sekarang kita hidup di abad 21. Jadi kita harus ini tahu bahwa kita harus siap-siap. Bukan pegang dunia lagi, tapi mulai belajar buat pegang yang kekal. Yang ketiga, doa Daniel didengarkan oleh Tuhan karena Daniel adalah pribadi yang rendah hati. Dia ada pribadi yang rendah hati. Daniel, saudara, meski dia punya posisi yang tinggi di masa penawanan, dia bagian daripada pejabat di masa penawanan. Saya tahu itu kan? Bahwa Daniel adalah pejabat penting masa penawanan. Tetapi saudara, dia orang yang rendah hati. Sehingga doanya didengar. Meski dia punya posisi yang penting, saudara, dia tidak pernah merasa dirinya hebat. Jadi iman seseorang hanya diuji oleh apa? Kasih dia 3 hal katanya. Kasih harta, berubah gak hatinya? Kasih dia kekuasaan, berubah gak? Kasih wanita atau pria, berubah gak? Harta, tata, wanita, berubah gak hati kita? Jadi saudara, doa Daniel tidak doa yang, wah ini dosa bangsa kami. Tidak, dia bilang dosa kami. Kami, artinya dia di bagian situ. Padahal dia orang yang saleh. Tapi ini dosa kami. Itu artinya dia rendah hati. Dan saudara, Daniel, dia tidak pernah merasa dirinya berjasa. Meski saudara, jasa dia banyak banget. Di masa waktu Israel mau dipulangkan ke Yerusalem, saudara. Di masa itu saya tadi katakan bahwa raja yang berkuasa, Raja Persia. Dari Media beralih ke Persia. Dan di saat mereka ditawan, di hari itu Raja Persia adalah Raja Kores. Memang ayat Alkitab katakan Tuhan gerakin hati Kores buat gerakin mereka pulang. Supaya mereka bisa pulang. Bangun negaranya lagi, bangun bait sucinya. Seperti kejadian 1917. Balfour suruh mereka pulang kembali setelah mereka dihancurkan. Betul? Ini terulang loh sejarah. So perhatian, sejarah terulang. Ya kan? Raja Kores suruh mereka pulang. Balfour tahun 1917 suruh mereka pulang, bangun kembali negara Israel. Lihat. Tidak ada yang berubah. Sejarah berulang. Polanya berulang. Betul? Dan saudara, memang Tuhan gerakin hati Raja Kores. Tetapi saudara harus tahu, di zaman itu, kenapa Raja Kores bisa begitu berkuasa? Karena di zaman itu, Persia adalah negara yang paling berkuasa di seluruh dunia.
Dan saya mau tahu siapa menterinya, Perdana Menterinya, Mangku Buminya? Daniel. Daniel. Meski Daniel bilang ini bukan jasa dia, sebenarnya itu jasa dia. Siapa yang bisik-bisik ke Raja Kores, Bang? Harus orang yang dekat, Perdana Menteri. Saya harus tahu Perdana Menteri itu udah levelnya, Raja nggak usah ngapa-ngapain, Perdana Menteri ngatur semua. Seperti Yusuf, betul nggak? Firaun nggak usah ngapa-ngapain, Yusuf ngatur semua. Sama. Raja Kores mungkin duduk manis, Daniel ngatur semua pemerintahan. Di hari itu. Daniel adalah mangku bumi di zaman itu. Tetapi saya lihat Daniel doanya seperti apa. Daniel 9:17-19. Kita bisa lihat begitu rendah hati. Maka sekarang ya Allah kami, dengarlah doa hamba-Mu dan permohonannya. Dan demi Engkau ya Tuhan, bukan karena saya loh, karena Engkau Tuhan. Engkau, karena Engkau, bukan karena saya yang hebat. Biarlah wajah-Mu bersinar atas tempat kudus-Mu yang sunyi. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan. Dengarkanlah dan bertindaklah demi kepentingan-Mu sendiri, demi kehendak-Mu, demi perjanjian-Mu ya Allahku. Jangan menunda, karena kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Jadi Daniel berkata, karena Engkau bukan karena saya. Demi Engkau bukan saya. Saya bisa betapa dia rendah hati. Di ayat 18. Saya lihat dia katakan, ya Allahku, condongkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kehancuran kami dan kota yang disebut dengan namamu, Yerusalem. Karena kami telah menyampaikan permohonan kami di hadapanmu berdasarkan jasa kami sendiri, tapi berdasarkan apa? Belas kasihanmu yang besar. Bukan karena jasa saya, tapi karena belas kasihanmu. Saya boleh aja banyak melakukan sesuatu, negosiasi politik dengan Raja Persia. Tapi Tuhan, kalau Engkau tidak gerakin hati dia untuk dengerin saya, nggak akan bisa. Kita seringkali pikir, saya bisa bangun sebuah bisnis, bangun sebuah perusahaan karena saya hebat. Kalau Tuhan nggak gerak-gerakin hati orang untuk kerjasama sama kita, bisa? Nggak bisa. Saya lihat betapa rendah hatinya Daniel. Jadi Daniel adalah orang yang rendah hati. Jadi saudara, mengapa kita harus berdoa sekarang? Kenapa kita harus berdoa hari ini? Karena tulah yang dibawa materai, perang, bencana, kelaparan, wabah penyakit, kematian, misinya hanya satu. Yaitu menggoncang iman orang percaya. Sehingga kita kehilangan iman kita. Dan menyangkal Tuhan. Pasalnya di Wahyu 9:3-5 dikatakan, dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Ini simbol ya semua ya. Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Apabila ia menyengat manusia. Ini bukan lahiria ya. Ini simbol ya, jangan salah ya. Jadi ini bukan belalang lahiria ya, jangan bayangin belalang ya, tapi ini simbol sebenarnya. Ini belalang rohania disimbolkan seperti belalang, tapi ini sebenarnya bukan. Dan mereka memiliki kuasa kalajengking. Saudara, di sini kita bisa lihat ada makhluk seperti belalang, tapi sengatannya seperti kalajengking. Oke? Siksaan kepada umat manusia ini yang bagi kalajengking ini apa? Yang namanya apa? Perang, kembali lagi, bencana, kelaparan, wabah penyakit, ya kan, krisis ekonomi. Saya kebayang kemarin COVID banyak orang gugur imannya. Oke, pendeta tengking-tengking COVID, waktu dia tengking Tuhan udah bilang sama saya itu bagian dari proses Tuhan memurnikan dunia. Tapi dia tengking-tengking, tapi COVID-nya nggak pergi. Itu memang bagian Tuhan izinkan loh. Banyak orang gugur imannya hari itu. Lah bencana alam tujuan cuma satu, supaya umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Jadi sengatan ini bicara penyiksaan yang akan diberikan kepada umat manusia. Khususnya orang percaya. Mereka disiksa terus untuk nyangkal iman mereka, untuk iman mereka supaya gugur, untuk mereka mengutuki Tuhan. Mana ada Tuhan? Kalau Tuhan, kenapa hidup susah begini? Nah, itu. Akhirnya mereka lepas iman mereka. Mending saya hidup sama seperti orang dunia. Gak ada bedanya sama orang dunia. Kenapa? Karena target hidup hanya bumi. Kalau target hidup surga, buminya mau kayak apa? Hati kita nggak terpengaruh. Jadi pencobaan misi cuma satu. Bikin iman kita gugur.
Dan dikatakan bahwa hanya mereka punya meterai Tuhan di dahi mereka yang bisa menangkal serangan vital daripada pekerjaan kuasa gelap ini. Jadi siapa yang disiksa? Itu manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Apa itu meterai Allah? Kita sudah banyak belajar, pasti kita ingat bahwa itu bicara bukan hanya firman Tuhan, tapi itu harus firman Tuhan yang murni, firman yang isinya tidak ada ragi dunia, yang isinya menyingkapkan rahasia Alkitab. Siapa yang terima meterai Allah? Itu hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Maka mereka yang menerima firman Tuhan yang murni sebelum masa siksaan itu datang, mereka akan diluputkan. Dan siapa mereka? Mereka hamba-hamba Allah. Mereka bukan hamba uang, hamba dunia, hamba manusia, tapi mereka ada hamba Allah. Mereka tidak cari muka sama manusia, mereka mencari pengakuan dan penghargaan dari Tuhan. Diluputkan tidak selalu bicara tentang bahwa saudara disiksa, ada bencana, saudara tidak mengalami, tidak selalu begitu. Tapi diluputkan juga bisa bicara bahwa saudara tetap akan mengalami, saudara disiksa, mengalami siksaan itu. Tetapi meski saudara disiksa, firman Tuhan di dalam pikiran saudara membuat saudara bisa tidak nyangkal Tuhan, hati saudara tetap teguh, dan firman Tuhan itu menguatkan saudara supaya saudara bisa bertahan. Itu artinya luput. Orang lain gugur, saudara nggak gugur. Itu maksud diluputkan. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 2-4. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Nampaknya sama kan? Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami apa? Memeteraikan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka memeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Kita lihat penjelasan Wahyu 7:2-4 ini. 2-4. Malaikat, siapa dia? Apakah itu malaikat yang bersayap, ada lingkaran? No. Dalam bahasa Yunani ada angelos. Itu bicara orang yang mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan yang murni. Hamba-hamba Allah. Siapa itu hamba-hamba Allah? Itulah orang yang terima pengajarannya. Pengajaran malaikat ini. Pengajaran firman Tuhan yang murni dan mempraktekannya. Apa maksudnya di dahi? Apa dahi? Dahi adalah tempat kita menampung semua konsep ideologi. Dahi bicara tempat kita terima firman Tuhan yang murni ini di pikiran dan di hati kita. Apa itu 144.000? Kita sudah bahas itu di sesi-sesi sebelumnya. 144.000 adalah pasukan khususnya Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah orang di seluruh dunia yang sedang giat bekerja bagi penyebaran firman Tuhan yang murni sebelum waktu ini berakhir. Ada kelompok-kelompok yang menentang bahwa 144.000 dikatakan dari keturunan Israel yang menentang bahwa itu hanya suku Israel. Tapi saya harus ingat bahwa keturunan Israel itu bukan bicara hanya suku Israel. Ya, Yehuda, Benyamin, bukan. Kalau saya lihat, semua orang percaya kepada Yesus adalah keturunan Israel secara rohani. Sesuai dengan Roma 2 ayat 28-29, Galatia 3 ayat 7 dan 29. Jadi 144.000 gak bicara hanya suku Israel. Itu bicara semua orang percaya yang percaya kepada Yesus dan hidup sungguh-sungguh di dalam iman. Jadi semua hal ini akan terjadi. Perang, krisis ekonomi, kematian, bencana alam, wabah penyakit. Semua sedang berlangsung untuk menghukum dunia. Tetapi bukan menghukum saudara, orang percaya. Itu justru semakin membuat iman saudara sungguh-sungguh. Saudara, iman kalau nggak dites, saudara nggak pernah ujian, saudara masih tahu saudara lulus. Right, betul. Saudara belajar, tapi saudara nggak pernah dites. Mesti dites, supaya tahu saudara udah lulus atau belum. Tapi saudara, bagi dunia, ketika ini semua datang, bencana ini datang, itu untuk menghukum mereka. Tapi buat saudara, ini membuat iman saudara justru kelihatan kuat atau nggak kuat. Ketika saudara menang, saudara bisa tahu, nah, iman saya sudah kuat. Saya tahan uji. Jadi saudara, kesukaran atas dunia ini justru akan membuat saudara yang sudah imannya kuat, semakin kuat. Semakin melekat sama Tuhan. Sehingga dunia boleh kayak goncang-gancing kayak apapun, saudara akan tetap kuat. Kemarin saya baru bicara dengan salah satu jemaat di tempat ini. Saya bilang gini, bayangkan ini. Bayangkan perang. Kita akan melihat perang dunia ketiga. Bayangkan perang. Kalau perang, saudara akan dengar suara ledakan, rudal, tembakan di mana-mana. Betul? Oke. Bayangkan ini. Saya belajar firman. Firmannya bicara tentang hal-hal di bumi. Kaya, sukses, bahagia. Bumi. Tapi bumi lagi apa? Perang. Saudara galau nggak? Galau. Bayangkan ini sekarang. Saudara terima firman yang murni. Saudara diajar untuk lihat apa? Surga. Saudara nggak nyampe, tapi diajar terus, dipaksa terus belajar lihat surga. Sekarang ini, otak saudara isinya apa? Surga. Badan saudara di mana? Bumi. Sekarang perang. Ada orang tangkap saudara. Kristen ya?
Mau ditembak. Otak saudara di mana? Sorry ya. Badannya di mana? Bumi. Orang bilang Kristen ya. Sangkal Tuhan nggak? Kalau nggak gue tembak, saya bunuh kamu. So otaknya di mana? Waktu mau ditembak saya bilang apa? Hah? Tembak aja. Ada bom. Ada bom. Ya. Saya tanya sama teman saya yang belajar firman ini juga. Nanti kesusahan besar kamu ngapain? Ya lari sebisanya. Kenapa lari sebisanya? Ya kalau mati juga nggak apa-apa. Kebenaran bagus. Tapi nggak juga gini loh. Oh rudal. Ya nggak gitu saudara. Itu namanya bunuh diri, dosa. Ngerti ya? Lari sebisanya, ngumpet sebisanya gitu loh konsepnya. Kenapa? Karena ininya sudah ada di sana. Kita memang mau pulang semua ke sana kok. Gitu. Jadi ini kedalaman firman kita belajar hari ini. Jangan lekatnya sama sini, lekatnya sama sono. Karena ini akan terus berubah. Ke depan 2026 ini akan terus berubah. Ada banyak hal yang bisa menggoncang iman saudara. Tapi saudara kiranya jadi orang yang menaruh harapan, Alkitab katakan, pada surga. Sehingga ini tergoncang, saudara imannya tidak ikut goncang. Saya nggak takut. Ketika antikristus datang, saudara diancam, saya nggak takut. Minggu depan kita akan belajar dari Stefanus. Ada hal yang luar biasa. Untuk Stefanus dibunuh, dilempar pakai batu, batu rasa bapau. Ya, batunya kasar-kasar gede-gede ya. Wah, tapi itu batu rasa bapau. Kenapa? Karena Stefanus hatinya dijaga Tuhan. Dijaga Tuhan. Kita akan belajar minggu depan. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat setiap kami tahu ketika kami hadir beribadah hari ini. Engkau yang himpun kami, Engkau yang bawa kami. Untuk kami bisa beribadah, mendengar firman yang datang dari hatimu. Bapak tolong kiranya setiap kami bisa punya sikap hati seperti Daniel. Punya teladan hidup, punya sikap dan kelakuan, perbuatan seperti Daniel. Daniel ditawan di Babel, yang adalah gambaran dunia. Demikian kami juga menyiapkan diri kami. Lalu belajar dari Daniel, kami mau melakukan apa yang Daniel lakukan. Belajar firman, menyelidiki firman. Untuk tahu waktunya semakin dekat. Kami mau mengambil waktu berdoa, tekad berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Supaya kami menjadi orang-orang yang disiapkan dengan baik oleh Tuhan. Di hari Tuhan mau datang menghakimi dunia, kami diluputkan, kami diselamatkan, kami tidak gugur imannya, tetapi kami boleh dijaga hati dengan baik oleh firman yang kami terima dari hari ini sampai hari kesengsaraan besar itu tiba. Bapak tolong setiap umatmu hari ini yang sedang bergumul dengan hidup mereka, lewat sakit mereka, lewat masalah pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan Bapak. Bapak tolong pelihara setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, kiranya oleh kasih karunia dan kemurahan-Mu, Engkau membawa kami di dalam setiap tantangan, challenge, masalah yang kami alami dalam hidup kami. Biar tangan kanan-Mu yang berkuasa membawa kami keluar mengalami terobosan dan kemenangan di dalam setiap kesulitan kami alami. Dan lebih lagi Bapa, kami minta siapkan iman kami. Supaya kami punya iman yang bisa terlatih. Bukan lagi melekat kepada hal dunia, tetapi melekat kepada surga. Sehingga apapun yang terjadi kepada dunia ini, iman kami tidak gugur. Karena hati kami, harapan kami, keinginan kami, desire kami yang terdalam, bukan lagi bumi, tetapi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran kami terima di rumah-Mu ini. Kami menekan doa kami dalam satu nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.